Oke, teman-teman, 1 menit lagi kita mulai ya. Salah. Teman-teman yang mic-nya belum di-mute, silahkan di-mute dulu biar nanti eh, kondusif gitu ya. Baik, selamat sore teman-teman semua. Semoga kita semua sehat selalu ya. Sampai saat ini sudah bergabung kurang lebih 178 peserta ya, yang akan mengikuti acara sosialisasi SP, LUG, dan Simonef ini. Saya ucapkan selamat datang kepada para pengurus kelurahan. Ada Pak Lurah di sini, Mas Juari. Selamat sore, Mas Juari. Selamat sore, Mas Faiz. Oke, hujan Mas Ju di sana? Hujan, cuman hawanya panas. Oh. Oke, sehat-sehat Mas Ju ya. Alhamdulillah. Oke, sudah bergabung pula bersama kita 2 pemateri pada sore hari ini. Yang pertama ada Bang Cornelius Antoni Nababan. Selamat sore Bang Cornel. Selamat sore Mas Ijul. Oke. Lagi di mana Bang? Lagi di Bogor nih. Mungkin teman-teman kalau ada yang di Bogor bisa ajak-ajak ngopi lah nanti. Oke, sehat-sehat Bang ya. Alhamdulillah. Oke, yang kedua sudah bergabung pula bersama kita Mbak Kartika Putri Septiani. Mbak Putri, selamat sore Mbak Putri. Halo, sore juga Mas. Oke, sehat-sehat Mbak ya? Alhamdulillah ya. Lagi di mana ini? Lagi di Palembang ya? Iya, di Palembang. Oke, siap. Oke, teman-teman, ini nanti kita acaranya santai aja ya. Jadi nanti kita punya waktu sampai pukul 5 sore. Jadi kita punya kurang lebih 1 jam gitu ya, 1 jam lebih. Nanti akan diisi penyampaian materi oleh Bang Cornel tentang SP dan LUG, dan nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Putri untuk materi tentang Simonef. Nanti silahkan disimak baik-baik ya, karena ini nanti akan sangat membantu dalam pengurusan SPLUG dan juga Simonef dari teman-teman, terutama yang baru masuk. Nah, ini juga kemarin ada beberapa orang yang menghubungi saya, bahkan yang dari luar UGM juga ingin bergabung di acara ini. Ini menunjukkan bahwasanya antusiasme teman-teman ini sangat luar biasa. Ya, namun di sini kami tetap memprioritaskan teman-teman yang dari yang baru masuk gitu ya, yang baru lulus ujian masuk UGM gitu. Jadi nanti silakan disimak baik-baik, dicatat, kalau perlu silakan ajukan pertanyaan nanti ya. Oke, baik, sebelum kita sebelum kita masuk ke acara penyampaian materi dari Bang Cornel dan juga Mbak Putri, terlebih dahulu kita akan menyimak bersama sambutan dari Lurah LPDP UGM. Sekaligus ini perkenalan ya, biar teman-teman kenal sama lurahnya LPDP UGM. Dan kepada Mas Juari, saya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Mungkin langsung aja ya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kita dari teman-teman kelurahan LPDP UGM. Ada saya sendiri sebagai lurahnya, ada beberapa
teman-teman juga di sini sebagai narasumber dan teman-teman lain yang ada di Kelurahan UGM. Jadi kita kalau yang di tentang SPLog ini ada divisi sahabat Awardi, jadi teman-teman yang sering kontak sama Bang Kornel sama Mbak Ilma adalah tim yang ada di sahabat Awardi gitu. Barangkali yang perlu saya sampaikan ya saya kasih selamat dulu teman-teman sudah lolos di LPDP dan lolos juga di UGM seperti itu. Jadi kalau kemarin teman-teman itu sudah lolos screenshot lolos tes hasil substansi, maka itu sebenarnya juga belum kuat untuk istilahnya itu belum kuat membuktikan bahwa teman-teman itu awardi seperti itu. Jadi nanti dibutuhkan LOG letter of warranty yang nanti akan dijelaskan sama Bang Kornel sama Mbak Kartika bagaimana mengurusnya seperti itu. Dan nanti kalau misalkan bakal ada banyak tantangan nanti karena batas waktu ininya 18 Juli ya. Jadi teman-teman bakal istilahnya kita sangat membutuhkan kerjasama teman-teman biar nanti ketika nanti pengurusan SPLog ini tidak terhambat seperti itu. Karena banyak case, banyak 1-2 itu barangkali biasanya kalau pengalaman kemarin ada yang banyak yang tertinggal seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya seperti itu. Kalau untuk pengurusan ini kita agak serius sedikit. Kita teman-teman jangan sampai lalai gitu ya. Biar nanti lancar semuanya. Karena terkait dengan pembayaran bypass UKT gitu ya. Itu nanti teman-teman silahkan berdiskusi atau mungkin nanti yang memimpin adalah Bang Kornel sama Mbak Kartika dan Mas Faiz gitu. Dan nanti kita tunggu buat join di Awardi LPDP UGM yang saat ini merupakan awardi dengan jumlah yang terbanyak, ada 1000-an lebih. Jadi nanti teman-teman juga diharapkan bisa menjadi bagian dari awardi LPDP UGM itu. Kurang lebihnya itu Mas Faiz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Juwari. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama kita akan memasuki sesi materi ya. Ini nanti langsung paralel saja. Nanti yang pertama dari Bang Kornel akan menyampaikan materi tentang pengurusan SP dan LUG, dan nanti akan langsung dilanjutkan oleh Mbak Putri tentang Simoneh begitu ya. Nanti teman-teman silakan disimak ya, silakan disimak materinya semaksimal mungkin dan siapkan pertanyaan gitu ya. Jadi nanti kita selesaikan dulu 2 materi, nanti kita baru masuk sesi diskusi. Saya tidak membatasi waktu penyampaian dari Bang Kornel maupun Mbak Putri, silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dan untuk pemateri pertama, Bang Kornel disilakan. Pak ya. Silakan. Terima kasih Mas Faizul Munir. Ini sohib saya ngeburjo nih. Jadi terima kasih juga Mas Lurah sudah mau bergabung di acara kita ini. Terima kasih teman-teman, selamat sore. Perkenalkan saya Cornelius Antoni Nababan, awardee dari Prodi Magister Manajemen Bencana. Saat ini ya secara profil saya ASN di BRIN ya. Sebentar. Oke, pertama-tama sudah tampil ya Mas Faizul ya materi saya. Ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya teman-teman yang apalagi kemarin baru pengumuman seleksi LPDP tahap 1 dan langsung disusul pengumuman hasil ujian masuk UGM. Jadi dalam waktu 2 hari bertubi-tubi teman-teman semua yang di sini dapatkan kabar baik ya. Dan setelah itu mau ngapain gitu kan. Jelas mau kuliah, tapi bagaimana caranya. Kami juga menyambut teman-teman yang mungkin tidak semua ya di sini ya. Teman-teman yang sudah memilih bergabung di UGM atau melanjutkan studi di UGM, teman-teman nggak salah milih ya, karena tadi disampaikan Mas Juwari, Mas Lura, LPDP UGM itu termasuk kelurahan terbesar sedunia ya Mas Lura ya, dan bahkan saat ini termasuk kelurahan teraktif yang ada saat ini, dan
kelurahan paling mengayomi ya ceritanya Mas Bora. Saya dengar dari kampus lain, terus kalau berurusan sama kelurahan UGM, tanya responsif banget semuanya orang-orangnya. Saya nggak bilang nggak menjelekkan kampus lain. Oke, terima kasih. Sore ini kita coba belajar ya, kita sama-sama belajar bagaimana mengurus SP dan LOG. Nanti dilanjutkan sama Mbak Putri untuk Simonef-nya. Nah, teman-teman, saya yakin teman-teman sudah mendapatkan email seperti ini yang menginformasikan bahwa teman-teman lulus seleksi wawancara atau seleksi substansi ya bahasanya sekarang. Kemudian ada panduan LOG di sini yang harus teman-teman ikuti. Nah, kemudian setelah ini apa yang harus teman-teman? Saya ngasih gambaran besar ya, gambaran besar apa yang harus dilakukan teman-teman ketika sudah melewati tahap itu. Kalau yang lulusnya sebelumnya saya rasa sudah berapa kali dapat materi. Ingat, pertama teman-teman ajukan slot PK. Jika teman-teman belum mengikuti PK. Slot PK ini dapat dilakukan melalui tiket bantuan. Ini sudah banyak dijelaskan ya di grup kemarin. Silahkan ajukan tiket bantuan, ada pilihan tentang informasi PK, persiapan keberangkatan, kemudian body emailnya, jelaskan siapa teman-teman. Saya lulusan seleksi PDP, angkatan ini dengan nomor registrasi sekian. Mohon izin untuk dapat dialokasikan untuk persiapan keberangkatan, misalnya gitu. Terlampir saya sampaikan LOA terbaru saya dari UGM. Nah, itu nggak ada format bakunya, tapi kurang lebih seperti itulah. Perkenalkan siapa teman-teman, nomor registrasi, kemudian lampirkan LOA. Poin-poin pentingnya di situ. Setelah sudah dapat, apa yang lakukan? Pengajuan SP. Pengajuan SP bagaimana caranya? Nanti kita jelaskan. Kemudian jika sudah dapat SP, apa yang harus dilakukan? Pengajuan LOG. Nah, jika teman-teman LOG sudah dapat, maka secara resmi teman-teman sah menjadi awardee di sini. Nah, di sini setelah mendapatkan LOG, teman-teman mengupload ke Giform DPP dan kelurahan. Silahkan menunggu dalam waktu 14 hari Simonef teman-teman yang akan aktif. Nah, setelah aktif, teman-teman yang dari pendaftaran gelombang 1 yang ada beberapa kasus ya kemarin ya yang menalangi UKT-nya, jika Simonef-nya sudah aktif, silakan lakukan reimbursement terhadap UKT yang kemarin sempat dibayarkan. Nah, kemudian bagaimana registrasi di UGM-nya? Jangan lupa ya, registrasi UGM tetap harus berjalan. Dan perhatikan di UM teman-teman, di situ ada deadline masing-masing di setiap tahapan. Jadi jangan berpikir tunggu dapat SP dulu atau tunggu dapat LOG dulu baru melakukan daftar di registrasi UGM-nya. Tetap melakukan daftar registrasi UGM sampai nanti si master. Karena di registrasi UGM itu tidak mengunci dokumen LOG yang wajib diupload. Dokumen LOG itu hanya diupload melalui Google Form yang di-share oleh DPP nantinya. Nah, bagaimana kita melakukan pengajuan SP? Nah, teman-teman kalau saya rasa sebagian sudah mencoba ya. Silakan masuk ke beasiswa lpdp.kemenkeu.go.id, masukkan alamat email teman-teman, alamat email yang digunakan pada saat mendaftar seleksi LPDP. Kemudian passwordnya 1-6, ini standar. Setelah sudah bisa login, silahkan edit password, silahkan, nggak apa-apa. Nah, kemudian silakan sebelum melakukan pengajuan SP, lengkapi dulu data teman-teman. Nah, di sini ada nama lengkap, nama depan, nama belakang, tempat tanggal lahir. Nah, di sini ada SPK, tidak perlu. Untuk teman-teman yang saat ini belum dapat batch PK, silahkan dikosongkan saja nih. Nah, bulan PK dikosongkan, tahun SK ini berdasarkan teman-teman dinyatakan lulus wawancara ya. Nah, bagaimana kemudian di bagian atas di sini ada tulisan SP, kemudian klik buat pengajuan SP. Teman-teman ini saya ingatkan ya, ini yang kami sampaikan di sini benar-benar teknis bagaimana di aplikasinya. Secara konseptual nanti kita berbicara belakangan. Nah, setelah teman-teman melakukan ajukan SP, silahkan melakukan pengisian data semuanya di sini. Ini nggak ada yang harus yang membingungkan ya, normal aja. Pekerjaan jika tidak ada belum bekerja diisi saja tidak bekerja. Jika instansi menjadi wajib, silahkan aja dibikin tanda
strip. Kemudian ini masih data, kemudian perguruan tinggi, silakan diisi prodinya, negara tujuan. Ini lanjut isi data, tidak ada lagi, batch PK tidak bisa diisi. Ini jangan kaget, ini kok nggak bisa diisi batch PK-nya, padahal saya sudah input batch PK misalnya di update data awardee tadi. Tenang saja, itu nggak akan berpengaruh banyak kok, jadi nggak usah terlalu dipusingkan. Kemudian, nah di sini, tanggal mulai studi ini harus sesuaikan dengan LOA teman-teman ya. Kalau saya tidak salah, di LOA terbaru itu menyebutkan awal studi dan akhir studi. Jadi silahkan sesuaikan dengan yang ada di LOA. Pertanyaannya di sini adalah, kalau saya doktoral gimana gitu. Nah, kalau doktoral kan logikanya 4 tahun tuh. LPDP memberikan waktu 4 tahun. Namun di LOA teman-teman pasti doktoral itu 3 tahun dikasihnya. Sebaiknya sesuaikan dengan LOA-nya gitu. Jangan dipaksakan 4 tahunnya. Kalaupun nanti kita berharap sih teman-teman yang doktoral itu bisa selesai 3 tahun ya. Tapi kalau memang tidak bisa diselesaikan 3 tahun, nanti ada tahapan berikutnya kita perpanjangan studi saja. Nah, kemudian ini ada pertanyaan-pertanyaan baku, apakah kelas yang Anda ikuti reguler? Ya, jelas reguler ya. Jangan ngambil kelas eksekutif, kelas khusus itu kan nggak memungkinkan ya. Dilakukan, kemudian di pertanyaannya dilakukan satu negara ya, double degree atau down degree bukan, karena setahu saya sih UGM sekarang tidak ada juga sih yang double degree-nya. Dan sebaiknya dan tidak diizinkan sih kalau kalian mengambil prodi yang joint degree atau double degree. Nah, ini yang krusial di sini. Ada mengikuti top 6 maksi beberapa prodi yang memang mau ada program matrikulasi 1 semester yang bersifat menggugurkan, itu tolong diisiannya itu setelah teman-teman matrikulasi. Tapi jika teman-teman sekarang baru mau memulai matrikulasi, jangan urus SP LOG terlebih dahulu. Selesaikan dulu matrikulasinya, kemudian urus SP dan LOG. Nah, masalahnya di sini banyak prodi yang melaksanakan semacam matrikulasi ya, semacam matrikulasi seminggu 2 minggu, misalnya di MMA kalau nggak salah saya di MMA, atau saya juga sempat dulu di MMB sempat matrikulasi seminggu, namun itu hanya sekedar pengayaan, bukan menjadi bagian yang menggugurkan status kemahasiswaan saya. Jika ada tertulis seperti itu, teman-teman tetap pilih tidak ya, walaupun di dalam silabus teman-teman ada tertulis matrikulasi, tetap pilih tidak. Supaya teman-teman sudah boleh, statusnya sudah boleh. Nah, lagi ini panduan yang disampaikan Mas Lura kemarin, itu ada mulai studinya. Di sini jika teman-teman bukan peserta defer, teman-teman langsung merupakan calon mahasiswa yang defer, silakan masukkan di sini LOA yang lama, LOA yang diajukan defer. Nah, di sini kemudian masukkan kalender akademik dan silabus pembelajaran. Nah, silabus pembelajaran ini ada berbagai cara ya untuk mendapatkannya. Yang cara termudahnya ya minta ke admin prodi, apakah ada silabusnya atau panduan kurikulum lah. Tapi tidak semua menyiapkan silabus atau kurikulumnya. Di web itu ada overview tentang prodi teman-teman, overview tentang jumlah SKS, jumlah semester yang diambil, kemudian overview tentang mata kuliah apa saja yang akan diambil per semesternya. Teman-teman mengcapture apa yang tertuang di web itu sudah cukup. Teman-teman rapikan, misalnya capture, bikin di dalam Word, kemudian nanti disimpan sebagai PDF, itu sebenarnya sudah cukup. Nah, poinnya seperti apa? Poinnya adalah tunjukkan bahwa di dalam dokumen yang teman-teman sampaikan itu
tertuang jumlah semester yang dilalui. Misalnya untuk magister tertuang 4 semester. Kemudian jumlah SKS. 4 semester itu biasanya inline dengan jumlah SKS 40-an, di atas 40 sampai lulus. Kemudian penjelasan tentang mata kuliahnya. Oke. Kemudian kalender akademik kemarin sudah di-share, teman-teman isi itu. Nah, di sini apakah Anda melakukan penundaan studi? Kebetulan saya waktu itu melakukan penundaan studi, saya jawab ya di sini, tapi jika teman-teman yang baru dapat LOE tanggal 5 kemarin, jawab saja tidak. Nah, jika teman-teman ada yang seperti saya, pada tahapan di sini berikutnya, teman-teman harus mengupload surat defer teman-teman, surat jawaban penundaan studi, kemudian mengupload LOA unkonvensional yang terbaru nih. Nah, jadi di sini diuploadnya. Nah, kebetulan saya kemarin itu tidak perlu upload, ternyata bisa jadi. Gitu. Ya. Kemudian apakah program studi, nah ini apakah berbeda ya, artinya apa yang teman-teman pilih pada saat seleksi berbeda dengan apa prodi yang teman lamar pada saat daftar UMGM. Nah, di sini jika berbeda, sama seperti kemarin kasus Mbak siapa itu ya, yang dari Mapro Psikologi, nah itu harus menyelesaikan dulu surat itu. Nah, kemudian apakah Anda pegawai negeri sipil? Kebetulan saya seorang pegawai negeri sipil, saya input, dan di sini dimasukkan surat izin tugas belajar. Di sini tadi juga ada pertanyaan ya, dokumen apa yang kita sampaikan di sini? Pertama, teman-teman, saya bisa yakin teman-teman belum mendapatkan SK tugas belajar. Nah, apa yang bisa kita upload di sini? Satu, pada saat seleksi, teman-teman pasti dapat surat izin dari atasan yang mengizinkan teman-teman mengikuti seleksi LPDP, di mana di situ tertuang teman-teman akan diberikan tugas belajar jika lulus seleksi LPDP. Nah, itu satu ini ya, teman-teman pasti punya, silakan ada redaksi akan diberikan tugas belajar. Nah, itu yang jadi poin pentingnya. Namun apabila di situ tidak tertuang juga, apa yang bisa kita lakukan? Nah, teman-teman yang ASN lainnya silahkan kontak Biro SDM atau BPSDM ya kalau yang PNS Pemda, minta tolong diterbitkan surat keterangan bahwa teman-teman sedang mengurus tugas belajar. Nah, itu yang membuktikan bahwa teman-teman benar-benar diizinkan oleh atasan dan instansi untuk mengikuti tugas belajar dalam perkuliahan ini. Nah, sampai sini saya rasa cukup paham ya seperti apa. Nanti jika ada pertanyaan nanti lihat slide dulu saja. Kemudian, apakah Anda telah mengikuti keberangkatan PK? Nah, kebetulan pada saat saya di sini, saya belum PK ya, mengajukan SP ini, saya jawab belum. Nah, kemudian teman-teman di Sipendop teman-teman silahkan cek, di situ ada dokumen yang bisa di-download sebagai template untuk surat pernyataan bersedia mengikuti PK. Silakan itu di-download, di-print, diisi dengan data-data teman-teman, kemudian dilampirkan, ditandatangani dengan bermaterai ya. Nah, oh iya ini sorry ini agak khusus ya untuk angkatan yang ini ya. Di sini ada kekhususan ya. Jadi setelah teman-teman membuat surat pernyataan bersedia mengikuti PK itu, tolong yang diupload bukan hanya surat pernyataan itu saja. Tolong dikompil dengan jawaban dari tiket bantuan teman-teman. Jadi lakukan compile, maksudnya email yang jawaban itu kalian ubah menjadi PDF, kemudian compile dengan surat pernyataan ini. Jadi di dalam PDF yang kalian upload ada 2 halaman. Halaman pertama itu yang menyatakan surat pernyataan kesanggupan PK, dan halaman keduanya itu surat informasi bahwa teman-teman sudah dialokasikan dalam PK. Walaupun daftar tunggu ya, yang teman-teman. Jadi triknya seperti itu. Teman-teman harus lampirkan di dalam surat pernyataan bersedia mengikuti PK ini dengan jawaban dari tiket bantuannya. Kemudian ini masuk ke pesan ya. Nah, setelah ini sebenarnya LPDP baik loh. Dia memberikan slot selain ini komunikasi nanti berikutnya ya.
antara PIC dengan calon penerima beasiswa, pesan ini juga kita bisa input sendiri gitu. Inputnya seperti apa? Misalnya gini, UGM tuh selalu mepet lah ya, nggak tahu ya, saya nggak ngerti juga kenapa UGM selalu suka mepet. Pengumuman LOE sampai dengan batas batas pembayaran UKT itu biasanya jaraknya 10 hari. Sedangkan pengurusan SP saja itu butuh 14 hari kerja normalnya. 10 hari itu kan paling cuma semingguan lebih ya. Dan itu nggak akan secara timeline nggak akan ketemu gitu. Nah, di sini di kolom pesan ini teman-teman bisa menyampaikan istilahnya keluh kesah teman-teman lah atau keinginan teman-teman untuk percepatan. Nah, misalnya gini, saya butuh percepatan pengurusan SPLOJ karena pembayaran UKT di UGM tanggal sekian gitu. Sehingga jika mengikuti prosedur normal, maka saya tidak akan bisa memenuhi timeline dari UGM. Nah, itu informasi terkait percepatannya. Kemudian bisa teman-teman misalnya yang sudah dapat slot PK sudah disebutkan oh nanti gabung di PK sekarang 188 189 ya misalnya gitu. Atau sekarang 190 ya. Nah, silakan sampaikan saya sudah dialokasikan PK untuk kelompok PK 180 190 misalnya seperti itu. Kemudian terkait matrikulasi. Nah, nanti bisa teman-teman saya dinyatakan tidak perlu mengikuti matrikulasi karena prodi S1 saya linear dengan prodi S2 ini. Bisa ada seperti itu kan di exception gitu. Nah, nanti kalau ada surat pernyataan dari prodi silahkan dilampirkan juga itu. Atau yang teman-teman yang dari prodi MM dan Maksi yang sudah selesai matrikulasi bisa disampaikan saya sudah lulus matrikulasi berdasarkan surat keterangan ini. Itu bisa ditambahkan informasi-informasi lainnya yang ruangnya sebenarnya tidak ada, tapi dalam pesan ini kita bisa menyampaikan hal seperti itu dan jangan ragu untuk mengisi bagian ini. Gitu. Kemudian ini contoh bagian pesan ini juga merupakan wadah komunikasi antara PIC LPDP dengan teman-teman. Jadi silakan rajin-rajin mengecek di kolom pesan ini. Nanti PIC akan mengontak misalnya, oh dokumen kita korup nih, nggak bisa dibuka. Nanti akan dikontak, tolong upload kembali dokumen ini. Karena pasti di mereka itu entah pada saat teman-teman mengupload terjadi gangguan koneksi sehingga file yang diupload itu tidak sempurna, maka itu bisa mengakibatkan tidak bisa dibuka oleh PIC LPDP-nya. Nah, jangan setelah mengurus SP, jangan berdiam diri, silakan rajin-rajin mengecek di kolom pesan ini supaya teman-teman bisa menyelesaikan permintaan perbaikan dokumen dari PIC-nya. Nah, setelah itu teman-teman sudah upload semuanya, apa yang dilakukan? Pertama, selain rajin-rajin itu, silakan menunggu. Normalnya 14 hari kerja. Tapi nanti ada kebijakan dari Pak Lurah jika dalam periode tertentu nanti misalnya sudah mepet terhadap pembayaran UKT, SP belum terbit juga, nanti Pak Lurah punya jalur tersendiri ya untuk mengontak dengan PIC-nya. Nah, terkadang pengalamannya seseorang itu bisa lama pengurusan SP-nya itu karena tidak responsif terhadap arahan dari yang disampaikan kelurahan dan tidak rajin mengecek kolom pesan tadi itu. Sebenarnya sudah jauh-jauh hari pengajuan SP teman-teman sudah dijawab, tolong perbaiki dokumen ini, tapi teman-teman ngeceknya per 3 hari, misalnya. Nah, itu yang sering terjadi, itu kasus-kasus yang sebelumnya. Tapi kalau teman-teman memang punya komitmen yang sama, punya komitmen yang ingin cepat selesai pengajuan SP teknologinya, tolong rajin-rajin untuk mengecek itu dan segera diselesaikan. Pada saat melakukan pengajuan ini, pastikan jaringan internet teman-teman bagus. Kalau bisa minta priority. Kalau di kantor, usahakan sore hari supaya pada saat teman-teman sebagian teman kantornya udah pulang, jaringan sudah lebih lancar, lakukan di situ. Jangan pas siang-siang, pasti suka terkendala. Gitu. Atau kemudian misalnya pada saat submit terjadi tiba-tiba error, jangan dipaksa. Biasanya itu pasti tag-nya aplikasi Sipendop ini, kalau kita lagi asik-asiknya mengupload, tiba-tiba nggak bisa diklik submit gitu. Nah, di laptop kita itu sepertinya tidak tersubmit, tapi ketika teman-teman refresh berikutnya, ternyata sudah disubmit.
itu hati-hati karena itu akan memakan waktu, itu nunggu ditolak dulu, baru kita bisa submit ulang nanti. Itu juga tolong dipastikan internet teman-teman bisa bagus ya, dan cari waktu-waktu yang menurut teman-teman aman lah gitu. Misalnya tengah malam ya tengah malam aja, nggak apa-apa gitu. Kita tunggu sampai 14 hari kerja, kemudian nanti di kolom di halaman utama si pendok kita akan terbit status kita apakah SP kita sudah diterima. Jika sudah terima, akan ada Nah, pada saat kalau teman-teman sudah diterima, maka di hasil verifikasi SP teman-teman akan di sini. Tahapannya setelah submit akan masuk ke verifikasi PIC. Nanti beberapa hari kemudian naik menjadi verifikasi Kadif sampai penerbitan SP diterima. Jika keterangannya sudah SP diterima, maka teman-teman masuk ke tahapan melakukan print surat pernyataan. Nah, ini tampilannya berbeda ya teman-teman. Ini masih di zaman saya seperti ini tampilannya. Nanti pada si pendok teman-teman itu download draft ini nggak ada. Jadi langsung hanya ada tombol upload scan SP. Nah, jika ini sudah diterima dan link ini sudah muncul, silahkan klik link ini. Nanti teman-teman akan diarahkan ke di sini untuk mendownload panduan-panduan. Nah, kemudian download panduan-panduannya, download dan dibaca ya, nih, supaya jangan bertanya lagi gitu. Nah, kemudian di sini ada klik download draft surat pernyataan. Ini teman-teman download ya. Di sini ada template yang sudah berisi data teman-teman, tinggal dilampirkan materai, kemudian ditandatangani. Nah, setelah itu apa yang lakukan? Nah, download SP, print draft SP ini, materai, tandatangani, scan. Nah, kemudian kirim SP. Teman-teman diwajibkan mengirim berkas fisik SP yang pertama SP yang sudah ditandatangani ini, yang draft SP sudah ditandatangani, kemudian SP BPI yang 15 poin. Untuk angkatan 2022 sama 2021 tahap 2 itu, dokumen SP BPI ini berupa tanda tangan barcode ya. Jadi coba dicek lagi akun pendaftaran teman-teman. Di situ akan ada bagian download dokumen yang surat pernyataan ini. Di situ bisa download. Jadi tidak ada dokumen fisik. Itu saja yang di print. Tidak perlu ditandatangani lagi, tidak perlu dimaterai lagi karena sudah ada tanda tangan digital. Nah, jadi ada 3 dokumen yang teman-teman kirim nanti. Pertama SP draft SP yang ini, yang baru ini. Saya bilang SP baru lah ya. SP baru, SP BPI, dan surat pernyataan PK yang tadi sebelumnya, jika teman-teman belum PK. Nah, ini ketiganya ini dikirim ke kantor LPDP di Cikini kalau salah ya. Nanti di panduan ada alamatnya kok. Ngikutin alamat saja. Alamat yang di panduan. Tiga-tiganya dikirim. Kemudian kalau teman-teman silahkan mau mengirim pakai ekspedisi apa saja, mau itu pos atau apa, silahkan. Yang penting ada resinya. Nah, resinya ini kita foto dan kita perlukan pada saat upload scan ini nantinya. Nah, bagaimana jika teman-teman, kantorku dekat nih dengan kantor LPDP, silahkan tidak masalah. Teman-teman mengantarkan langsung ke kantor LPDP tidak apa-apa. Yang penting ada tanda terima dari misalnya security dari kantor LPDP. Tanda terimanya itu yang dipoto cukup untuk diupload di sini. Atau saya mau ngirim lewat Gojek saja nih atau GrabBike saja nih. Nah, itu bisa juga, tapi yang penting ada bukti pengirimannya dan atau bukti tanda terimanya gitu. Misalnya pada saat sudah deliver kan biasa si driver Gojek ini kan pasti akan menyampaikan foto kan tanda terima seperti apa. Itu juga bisa disampaikan. Tidak baku harus pakai delivery atau ekspedisi gitu. Nah, setelah tiga-tiganya dikirim maka kita melakukan upload. Ingat ya, di sini SP yang baru ini jangan lupa di-scan dulu. Jangan sampai dikirim nggak di-scan nanti ya, nanti repot juga nih. Nah, kemudian upload, di sini akan muncul seperti ini. Di kolom sini teman-teman mengupload SP yang SP baru yang tadi, kemudian SP BPI yang 15 poin, dan di sini resi pengiriman atau bukti pengiriman lah. Bentuknya apa silahkan gitu. Kemudian
setelah ini submit, maka statusnya akan kembali ke sini. Nanti status teman-teman di sini akan menjadi verifikasi Kadif kembali kalau nggak salah. Nah, setelah verifikasi Kadif, baru nanti kalau memang tidak ada perbaikan lagi dokumen, akan verifikasi dokumen selesai. Artinya tidak ada masalah. Cuma hati-hati, walaupun teman-teman sudah di tahap sini, tetap kembali rajin-rajin melakukan kolom pesan di sini. Karena bisa saja walaupun teman-teman di sini sudah tahap misalnya verifikasi Kadif di sini, tidak menutup kemungkinan teman-teman diminta perbaikan dokumen. Dan itu akan mengganggu di pengaktifan Simonet teman-teman. Jadi jangan merasa oh SP saya udah beres, tetap ini dilupakan gitu. Pastikan ini dicek lagi jangan sampai ada istilahnya aktivitas yang pending. Karena kadang itu jauh-jauh hari, 2 minggu, 3 minggu setelah LOG terbit. Akhirnya apa? Simonetnya nggak aktif. Karena merasa sudah santai, udah selesai kok SP-nya gitu kan. Akhirnya problem lagi Simonetnya aktif. Jadi tetap ya teman-teman tetap aware di bagian ini, pesan ini segera diselesaikan jika ada pendingan dokumen yang diminta. Oke, sampai situ SP teman-teman sudah selesai, pastikan nanti tahapannya sampai sini. Jika verifikasi dokumen selesai, maka tahapan teman-teman sudah selesai. Nah, selanjutnya apa? Jika teman-teman sudah selesai SP, maka bisa masuk ke tahapan berikutnya. Yang saya sampaikan tadi di sini, bahwa jika SP sudah selesai, masuk ke pengajuan LOG. Nah, kita masuk ke pengajuan LOG ya. Nah, LOG lebih gampang dan tidak banyak dokumen yang diperlukan. Wait. Oke. Nah, di sini ada pilihan di atas ini ada LOS dan LOG. Kita nggak perlu mikirin LOS, kecuali teman-teman nanti di sini ada yang tujuan LN yang numpang ikut di sini, nggak apa-apa, nanti kita diskusi tersendiri jika ingin konsultasi. Nah, kita hanya perlu LOG di sini, pengajuan LOG. Ketika teman-teman klik ini akan muncul seperti ini. Nah, kemudian pilihnya LOG dalam negeri ya. Referensi LOS nggak ada LOS-nya, dikosongin aja. Negara Indonesia, Universitas Gadjah Mada, alamat universitas, alamat ya kini kita bisa cari di web UGM lah, alamat kampus di mana, Jalan Bulak Sumur berapa gitu kan. Nah, kemudian prodinya, jelaskan prodinya, alamat studi 24 bulan untuk S2 ya. Nanti S3 36 bulan, mulai studinya sesuaikan dengan yang tertulis di LOA teman-teman. Kemudian ini dilampirkan hanya LOA terbaru. Jika teman-teman tadi peserta yang defer itu, di sini cukup yang LOA terbaru ya, LOA yang terbit di tanggal 5 kemarin. Kemudian apakah teman-teman penerima beasiswa pindah universitas, tidak usah dicentang, membawa keluarga. Untuk magister nggak usah dicentang ya. Yang boleh membawa keluarga itu hanya yang sudah berkeluarga pasti satu, yang kedua yang dari jalur doktoral. Jadi yang magister nggak ada tunjangan apa-apa kok yang dikasih LPDP untuk membawa keluarga. Sedih memang. Nah, kemudian di sini ada catatannya, sama dengan SP tadi, di sini juga teman-teman perlu menekankan lagi, kenapa teman-teman perlu percepatan LOG tadi. Ya tadi itu masalah UKT, yang di sini lebih ke UKT aja lah, karena pasti di sini mepet sekitar 2-3 hari sebelum deadline-nya UKT kampus tuh. Nah, ini yang menunjukkan status dari proses LOG teman-teman, dan pengurusan LOG ini saya nggak diurus kelurahan pada waktu itu. Dengan tidak diurus kelurahan sendiri pun, saya bisa terbit LOG-nya dalam waktu 1 hari. Maksudnya gini, saya melakukan pengajuan LOG siang ini, besok pagi saya cek lagi ternyata sudah approve gitu, approve by director gitu. Jadi LOG ini sebenarnya cepat. Catatannya yaitu di kolom pesan ini nggak usah sungkan gitu, nggak usah sungkan, dan dokumennya itu semuanya sudah sah lah gitu ya, dan tidak perlu di cross check lagi ke SP-nya. Di sini jika teman-teman tidak secepat saya, pastikan cek di bagian pesannya di sini. Kalau ada perbaikan dokumen, di sini juga memungkinkan teman-teman itu diminta perbaikan dokumen. Misal pada saat mengupload file LOE di sini, teman-teman ternyata filenya korup, tidak bisa dibuka di sana. Nanti di kolom pesan di sini akan muncul lagi, tolong perbaiki, dikirim ulang dokumen ini. Nah,
normalnya secara panduan itu 7 hari kerja ya teman-teman ya. Jadi normalnya bayangin aja teman-teman, SP 14 hari kerja, LOG 7 hari kerja, 21 hari kerja. 21 hari kerja itu adalah sebulan kalender. Ini normalnya nih. Normalnya sebenarnya ngurus LP LOG ini adalah sebulan kalender. Tapi kita upayakan dalam waktu mungkin 7 sampai 8 hari ini SP LOG teman-teman bisa terbit sebelum deadline dari Bayar UKT ya. Nah, ini sama saja dari itu jangan apa ya? Jangan merasa santai jika sudah mengupload, tetap rajin-rajin mengecek ini. Ternyata bagaimana jika ditolak atau rejected gitu. Nah, memungkinkan. Ini salah saya ini. Juan LOG 2 kali ya, bukan 3 kali. Nah, kalau LOG teman-teman rejected, maka teman-teman harus mengajukan ulang sama seperti tadi. Silahkan cek kenapa ditolaknya. Biasanya ada keterangan bla 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 bla, saya nggak tahu ya kondisinya. Pokoknya pasti ada dokumen yang salah atau apa gitu yang menyebabkan pengajuan teman-teman di reject. Jika masih sekali, silahkan lakukan pengajuan ulang. Nah, jika pengajuan keduanya juga sudah pahit-pahitnya lah ya, pahit-pahitnya pengajuan keduanya juga di reject, maka pengajuan yang ketiga hanya bisa dilakukan melalui tiket bantuan. Sedangkan upload dokumen juga nanti bisa melalui kolom pesan. Jadi hati-hati, jangan iseng melakukan pengajuan LOG. Ada beberapa ya kemarin itu kasus ya iseng, saya nggak tahu prosedurnya seperti apa, ya udah saya butuh LOG, saya ajukan LOG, akhirnya terikot 1 kali yang pasti ditolak, dan pengurusan kedua untungnya ya syukurnya bisa diterima. Tapi ketika teman-teman nanti melakukan perpanjangan studi, nah itu yang repot. Mereka teman-teman ya nanti itu kasus lain lah, nanti kita bahas berikutnya di perpanjangan studi. Nah, setelah LOG terbit, silakan upload dokumen LOG ke GFOM DPP dan kelurahan. Nanti link di ini. Kemudian selesaikan SIMaster. Ingat ya yang saya sampaikan. Kadang-kadang orang merasa, teman-teman ini merasa, yang penting saya LOG, fokus ke LOG. Akhirnya SIMaster ditinggalkan. Ada banyak kasus ya, termasuk teman-teman kami sendiri, teman SPK kami itu, harus kami advokasi untuk ngebuka SIMasternya lagi supaya dia bisa registrasi SIMaster gitu. Nah itu yang repot tuh. Jadi teman-teman jangan sampai terlalu terlalu tercurah energinya SPLOG sampai lupa melakukan registrasi SIMaster. Akun Simonif teman-teman akan aktif setelah 14 hari kerja dari LOG terbit. Nah, kalau teman-teman setelah LOG-nya terbit mau nyoba-nyoba login Simonif, silakan. Caranya dengan memasukkan username-nya NIB teman-teman. NIB ini ada di surat pernyataan teman-teman. Nanti 2022 sekian itu NIB teman-teman dengan password 1 sampai 6. Tapi jika setelah 14 hari kerja belum aktif, silahkan ajukan tiket bantuan. Oke ya, saya rasa gampang ya mengajukannya, nggak ada banyak dokumen yang diperlukan dan semuanya sudah ini. Saya rasa di situ segitu dulu, Mas Faizul, materi dari saya terkait pengurusan SP dan LOG. Silahkan dilanjutkan Mbak Putri, sambil makan pempek kita Mbak Putri. Oke, terima kasih Bang Kornel atas pertanyaannya. Teman-teman yang mau raise hand atau tanya, ditahan dulu. Ya, bentar, ditahan dulu. Yang mau tanya silahkan isi Slido-nya ya, udah di-share di kolom chat. Dan sejauh ini sudah ada 63 pertanyaan ya. Jadi nanti kemungkinan nggak akan semuanya kita tampilkan. Jadi kita pilih nanti pertanyaan yang like-nya paling banyak gitu ya. Oke, selanjutnya materi dari Mbak Putri tentang Simonef. Silakan Mbak Putri. Oke, saya izin share screen ya, Mas dan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya Kartika Putri dari Divisi Sahabat Awardi Kelurahan LPDP UGM Prodi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah,
Setelah tadi udah dijelaskan sama Bang Kornel sebelumnya mengenai SP dan LOG, kemudian materi yang kedua ini adalah tentang Simonef dan prosedur pencairan dana LPDP. Nah, setelah tadi teman-teman udah upload scan SP di Serpendop sama ngurusin LOG dan ngirimin berkas fisik SP tadi ke kantor LPDP. Nah, kemudian akun Simonef teman-teman itu akan aktif maksimal 14 hari kerja setelah upload tersebut. Nah, apa tandanya kalau udah aktif? Itu nanti teman-teman cek aja secara berkala ke email masing-masing dan nanti tuh akan ada email masuk dari LPDP untuk password Simonef-nya tadi ya. Nah, tapi kayak kata Bang Kornel tadi, kalau misalnya teman-teman mau nyoba nanti isi aja passwordnya itu 1234566. Nah, kalau selain dari password yang email tadi. Tapi kalau ternyata sampai 14 hari kerja tadi emailnya nggak masuk, terus 1234566 juga nggak bisa, nah itu teman-teman bisa nanya melalui tiket bantuan gitu. Nah, kalau udah ada password-nya tadi ya akses ke Simonef-nya ini nanti teman-teman akses melalui simonef.lpdp.kemenko.go.id, nanti halaman depannya kayak gini ya teman-teman. Nah, username-nya ini itu adalah nomor induk penerima beasiswa yang terdiri dari 14 digit angka. Nah, yang mana tuh 14 digit angka? Nah, teman-teman bisa lihat di dokumen SP-nya. Di situ nanti ada nomor induk. Terus kalau udah klik yang sign in. Nah, ini adalah tampilan dari home Simonef ya teman-teman. Nah, setelah itu apa nih yang teman-teman harus lakuin pertama kali setelah sign in? Nah, teman-teman cek lagi ini yang details di sebelah kanan ini udah benar atau belum. Nah, kalau ada yang masih salah atau nggak sesuai itu teman-teman bisa sampaikan ke LPDP melalui tiket bantuan. Karena kalau yang details ini itu kita nggak bisa edit ya. Nah, tadi kalau teman-teman klik yang ini, nanti teman-teman akan lihat ada menu tab yang 4 ini, ada Home, Personal Info, Academic, sama Financial. Nah, nanti teman-teman klik yang Personal Info dulu. Nah, nanti teman-teman klik yang di sini, Edit, terus nanti isi data diri yang diperlukan ya. Nah, di sini juga ada yang university data juga dilengkapin, ini contohnya. Kemudian yang bank account, yang ini, kayak gini. Nah, untuk pilihan banknya itu hanya bisa untuk hanya untuk BRI dan BSI ya, teman-teman. Nah, akun bank teman-teman itu juga wajib atas nama pribadi, bukan nama orang lain. Mau ibu, ayah, adik, saudara, dan lain-lain itu nggak bisa. Nanti nggak akan dicairin sama LPDP kalau bukan atas nama teman-teman. Nah, balik lagi ke menu yang 4 di atas tadi, sebelahnya itu ada akademik. Nah, akademik tuh kayak gini teman-teman tampilannya. Nah, di sini teman-teman itu wajib mengisi seluruh isian yang ada pada menu study activities ini untuk setiap semester atau termnya. Nah, ini term 1, 2, 3, 4, nanti at term gini ya, setiap lanjut semester. Nah, nanti kalau udah KRS-an, di term 1 ini teman-teman harus upload file KRS yang udah ditandatangani oleh DPA-nya sama surat SKMA, ke surat keterangan mahasiswa aktif. Nah, itu nanti yang ini teman-teman bisa minta ke prodi masing-masing. Untuk file yang lain seperti ini transkrip, IPK, yang lain-lain yang belum ada itu dikosongin aja nggak apa-apa. Nah, terus di bawahnya lagi ini ada untuk isian deskripsi. Di sini teman-teman ceritain aja rencana perkuliahan sesuai pertanyaan yang diminta, ini diisi ke sini, ke sini. Terus kalau udah nanti di bawahnya lagi ada klik save. Nah, yang di bawah study activities ini, kemudian ada isian untuk publication and award, kemudian ada juga seminar and training, kemudian ada juga social activities. Itu nanti bertahap aja ngisinya, setelah-setelahnya juga nggak apa-apa. Nah, kemudian menu tab yang terakhir itu tadi kan ada financial. Nah, kemudian nanti
tampilan punya teman-teman itu nanti nggak kayak gini ya, masih kosong karena belum bikin fund request. Nah, nanti kalau ada yang nanya, "Jadi kapan nih kita bisa bikin fund request?" Itu tuh jawabannya sebenarnya udah bisa ngajuin kalau udah bisa akses Simonef. Kalau teman-teman udah bisa akses Simonefnya itu tuh udah bisa ngajuin teman-teman. Tapi dengan catatan syarat-syarat, pengajuannya itu udah ada semua gitu ya. Nah, yang pertama kali sebenarnya yang bisa teman-teman ajuin itu adalah dana pendaftaran dan dana asuransi kesehatan, khusus untuk yang peserta BPJS Kesehatan. Karena untuk kedua dana ini tuh syaratnya nggak harus nunggu KRS. Nah, misal aja ya kita mau asuransi tuh bisa klik request amount-nya itu untuk asuransi kesehatan kita dapatnya premi BPJS kelas 1 dikali dengan 12 bulan, yaitu 1.800.000. Kemudian di sini tulis angka titik koma, ini juga 1.800.000, kemudian pilih bank account-nya, kemudian pilih tipe banknya, payment description, itu diisi penjelasan tambahan terkait pengajuan dananya. Nah, kemudian di sini di bawahnya lagi teman-teman upload syarat-syarat yang udah disusun tadi. Ini ada template untuk masukin dokumen persyaratannya. Nah, kalau ada yang nanya lagi, belum belum. Ini nih, yang ini juga di checkbox-nya dicentang semua, terus klik ini, complete the form. Nah, kalau ada yang nanya lagi untuk kesehatan misalnya udah selesai nih, terus teman-teman mau bikin lagi yang untuk dana pendaftaran, bisa lagi klik yang fund request, kemudian cara-caranya sama ya di sini pilih yang untuk dana pendaftaran gitu, ini isi, kemudian yang ngebedain itu syarat-syaratnya ya teman-teman. Nah, habis ini pengajuan teman-teman itu akan diverifikasi oleh LPDP maksimal dalam 5 hari kerja. Dalam artian juga bisa lebih cepat dari itu. Nah, jika pengajuannya diterima, nanti pencairan dananya itu akan dilakukan maksimal 10 hari kerja sejak pengajuan disetujui oleh LPDP. Nah, tapi jika ditolak, berarti ada syarat yang belum sesuai. Nah, nanti maka teman-teman harus bikin fund request ulang untuk memperbaiki kalau emang nantinya ditolak. Gitu. Nah, ini adalah syarat-syarat fund request ya, teman-teman. Ini beda semua tipe fund request itu dananya beda, dana itu beda semua syarat-syarat yang harus diuploadnya. Nah, ini untuk pada poin G yang untuk pengajuan tiket pesawat itu teman-teman bisa ngirim email pengajuan ke tiket LPDP. Lalu kemudian akan diberikan form untuk pengisian biodata, atau satunya lagi itu teman-teman bisa cari di Home Simonef, nanti ada judulnya itu tentang pemesanan tiket melalui Travel Mitra LPDP. Nah, nanti di situ ada link form yang harus teman-teman isi. Nah, kemudian konfirmasinya akan dikirimkan ke email teman-teman untuk pengajuan tiket pesawat keberangkatan. Nah, ini tadi contoh dari template untuk isian dokumen yang harus teman-teman upload saat mengajukan dana beasiswa ya, teman. Nah, ini kan tadi setelah teman-teman ngajuin misalnya dana asuransi kesehatan sama dana pendaftaran. Nanti tampilan menu finansial teman-teman itu akan seperti ini kurang lebih. Nah, untuk tanda pada status ini sesaat setelah teman-teman tadi klik yang di submit itu, kemudian tulisan pertamanya itu akan berwarna hijau statusnya dengan tulisan pengajuan baru. Nah, kemudian setelah beberapa saat, kemudian baru
ganti jadi orange dengan tulisan diproses oleh LPDP. Nah, kayak gini tuh maksimalnya 5 hari ya teman-teman prosesnya. Nah, kemudian setelah itu, kalau udah maksimal 5 hari, jika disetujui nanti akan berubah lagi warna hijau dengan tulisan diproses oleh bank. Nah, tulisan yang kayak gini itu maksimal 10 hari kerja jika disetujui. Nah, tapi kalau ternyata ditolak, ini teman-teman itu caranya klik yang view di sini. Itu yang ditolaknya itu karena apa, kurangnya apa, yang baru dengan syarat-syarat yang udah diperbaiki gitu. Nah, di bawah submenunya fund request ini ada schedule fund. Nah, teman-teman di sini bisa mengetahui status pencairan LA bulan selanjutnya dan seterusnya serta BA tahun kedua, book allowance tahun kedua yang sudah terjadwal tanpa harus membuat fund request. Jadi ada 2 yang scheduled fund ya teman-teman, LA dan BA. Nah, dengan catatan tadi teman-teman harus selalu update pada bagian student activities-nya. Nah, misalnya kan LA pertama teman-teman nanti itu dapatnya untuk Agustus, September, Oktober. Nah, di bulan Oktober nanti maksimal tanggal 20 itu teman-teman harus update student activities isi yang deskripsi tadi KRS itu harus update karena nanti LPDP akan monitoring dan mencairkan LA 3 bulan selanjutnya itu mulai tanggal 25 prosesnya. Nah, gimana kalau misalnya teman-teman baru update setelah tanggal 20 Oktober? Nah, itu berarti nanti pencairannya akan mundur juga. Nggak pas di tanggal 25-an gitu ya teman-teman. Nah, gitu juga seterusnya, misalnya setelah Oktober, November, Desember, Januari. Nah, maksimal teman-teman harus update di student activities tadi tanggal 20 gitu. Nah, kayaknya itu tadi semua tentang Simonef dan pencairan dana. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di sesi diskusi atau nggak sempat di forum ini bisa ditanya ke sahabat Awardi Kelurahan LPDP UGM. Ya teman-teman, semoga perkuliahannya lancar dan dimudahkan. Amin. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Putri atas materinya ya. Saya infokan kepada teman-teman yang tadi barangkali telat ya gabungnya. Nanti ini materi akan di-share ya. Sesi sosialisasi ini nanti akan di-share linknya by YouTube, akan di-share di grup ya. Dan juga nanti materinya juga akan di-share di grup. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu ya. Oke, sekarang ini sudah ada di Slido, bentar. Sudah ada, saya share screen ya. Oke, sudah ada 72 pertanyaan. Share screen saya sudah terlihat? Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Kak. Oke, siap. Oke, langsung Bang Kornel, Mbak Putri, siap ya? Ini bertubi-tubi sekali ini. Ini kita punya waktu 30 menit, jadi mungkin nanti nggak semuanya bisa kita sampaikan ya pertanyaannya. Kita bacain berdasarkan yang paling banyak like-nya ya. Oke, yang pertama dari Mas Dendi ya. Untuk tata cara reimburse, ketika sudah membayar terlebih dahulu memakai uang pribadi, bagaimana ya mekanismenya? Ini kita langsung jawab satu-satu apa gimana, Bang? Langsung juga nggak apa-apa sih. Oke, siap. Boleh langsung dijawab, Bang, Ya. kalau gitu. Ya, kalau rembes UKT itu tetap melakukannya melalui fund request ya. Tadi yang disampaikan Mbak Putri tadi. Untuk pengajuan pertama termasuk reimbursement ini itu juga, semuanya melakukan fund request. Perhatikan nanti di Simonef-nya di situ ada template Word yang harus diisi, dan di dalam Word itu silahkan di capture semua bukti-bukti
pembayaran atas reimbursement itu. Nah, nanti di situ akan semua kan di tadi yang panduan Mbak Putri ya. Kalau reimbursement itu syarat apa aja yang harus disertakan dalam yang di file Word itu. Nah, itu aja, nggak ribet kok. Biasanya kalau sudah submit, yang penting seperti ini. Yang penting kalau reimbursement kan teman-teman harus membuktikan bahwa teman-teman benar menjadi mahasiswa dari prodi itu. Dan kalau reimbursement untuk matrikulasi berarti teman-teman harus dipastikan harus punya lulus matrikulasinya. Kemudian sudah melakukan perkuliahan berikutnya, artinya sudah punya KRS untuk berikutnya. Dan sudah dibuktikan lulusnya itu kan berarti lanjut studinya berarti aktif di periode di semester berikutnya, berarti ada SKMA-nya. Jadi hal seperti itu aja, sama bukti pembayarannya. Bukti pembayaran ini berupa tagihan dari UGM-nya, kemudian bukti transfer dan konfirmasi pembayaran atas transferan kita itu. Itu yang harus dipenuhi syarat-syaratnya. Oke, terima kasih. Ini itu aja, Mas Faiz. Oke, siap. Ini nanti langsung tektokan saja ya, tanpa saya Bang Kornel, langsung tektokan saja ya. Dari Kak Resi, masa studi di LOE durasinya 2 tahun, sedangkan di silabus UGM masa studi 3 semester. Ikut yang mana Bang untuk menunjukkan SPLUG atau Mbak Putri juga? 3 semester ya. Enggak sampai. Berarti tetap ikut yang 3 semester ini ya, otomatis ya? Ya, gini, atau prodi yang ada matrikulasi, dia kan mengajukannya setelah matrikulasi kan, artinya sudah lewat 1 semester. Nah, memang benar LOA-nya 2 tahun, tapi dia start LOG-nya itu adalah di semester kedua. Sisanya berapa? 1,5 tahun kan? Nah, pada saat pengajuan SPLOG, durasi studi yang dia sampaikan adalah durasi dari semester kedua sampai semester keempat itu. Oke, siap. Lalu berikutnya, alur registrasi Simaster UGM dengan pengajuan SPLUG lebih dulu yang mana? Mengingat deadline regis Simaster tanggal 12 Juli. Ini udah jelas sebenarnya ya tadi ya? Ya, ini karena panik ini Mas Faiz ini. Intinya gini teman-teman, teman-teman itu bukan yang pertama ya yang mengalami kondisi mepet seperti ini. Dan wajar sih ada kepanikan seperti itu, tapi percaya teman-teman, kita sama-sama berusaha. Tadi memang UGM ini dari dulu mendapat perlakuan khusus ya dari LPDP dalam pengurusan SP dan LOG ini. Pengalaman kami dalam 2 intake terakhir ini itu biasanya bisa mengejar deadline dari pembayaran UKT dan tidak ada yang tertinggal, walaupun ya kadang-kadang ya berdarah-darah ya kasarnya, bisa ngomong ya Pak Lurah ya. Kadang-kadang H-2 jam, H-1 jam itu kita nge-push PIC LPDP-nya supaya bisa terbit LOG-nya, dan itu emang terjadi ya. Yang saya sampaikan tadi, kadang-kadang kurang responsifnya dari teman-teman yang mengakibatkan teman-teman tertinggal dari gerbongnya. Saya rasa itu aja ya, memungkinkan semuanya. Oke, ini nyambung sama pertanyaan berikutnya nih Bang. Kalau ternyata SPLUG-nya belum keluar sampai tenggat pembayaran UKT, berarti harus bayar mandiri dulu atau gimana? Pasti keluar. Pasti keluar ya teman-teman. Jadi jangan khawatir. Ini UGM ini awardingnya paling banyak sejagat raya. Jadi insya Allah diprioritasin sama LPDP ya, gitu ya. Oke, terus berikutnya, bisakah PNS mengajukan SA dengan bukti SK penempatan terakhir? Sempat dibahas pada pemaparan Zoom oleh Bu Ratna tahun 2021, tapi saya tahu maksudnya ini. Ini bisa nongol nggak orang yang nanya ini? Anonimus ini Bang. Saya tahu. Anonimus ini Bang. Anonimus ya. Kalau bisa nongol yang ngomong gini loh. Saya paham ini. Misalnya teman-teman KTP-nya sebut saja KTP Sleman atau Jogja, kota Jogja ya gitu ya. Mungkin maksudnya gini, Faiz. Dia orang Jogja. Dia kerja di Jakarta kayak Pak Lurah kita gitu loh.
Tapi KTP-nya masih KTP Jogja. Misal itu KTP Bantul, Jogja, Kota Jogja atau Sleman itu kan nggak dapat SA sebenarnya kalau KTP-nya itu. Ya. Tapi secara fisik atau secara keberadaan realnya dia kan bukan di Jogja gitu. Ada proses perpindahan. Nah, Bu Ratna memang benar ini dengan menunjukkan bukti penempatannya, apalagi untuk ASN ya sangat kuat ya penempatannya di mana gitu. Itu bisa, itu benar-benar bisa. Dan itu memang terbukti dari Pak Lurah kita, kondisinya seperti itu. Pak Lurah kita ini Mas Juari ini KTP-nya Bantul masih, tapi bekerjanya di Jakarta. Dan beliau sepertinya dapat SA 2 kali lagi kayaknya sepertinya. Ya Pak Lurah ya. Sangat-sangat memungkinkan Mas ini. Anonimus ini. Oke, udah jelas ya. Lanjut ke Maksi 46 ini apa ini? Semester kemarin SP ditolak karena harus matrikulasi. Jadi OKT matrikulasi kami bayar sendiri. Bagaimana mekanisme reimburse OKT matrikulasi sama kayak tadi Bang ya? Sudah dijawab tadi ya. Oke. Terus berikutnya pengajuan SP di aplikasi Sipendop apakah dilakukan setelah mendapatkan jadwal PK? Bukan jadwal PK, alokasi PK. Ya, beda ya. Mau itu teman-teman masuk daftar tunggu atau sudah dapat kelompok PK-nya, itu sama aja. Yang penting jawaban emailnya itu dilampirkan di dalam surat pernyataan bersedia mengikuti PK itu. Oke, siap. Lalu ini banyak yang anonimus ini Bang. Kapan kita bisa buat akun Sipendop? Apakah bisa sebelum ada info slot PK? Ayo login sekarang pasti bisa. Ya, bisa ya. Username, password seleksi, username-nya email seleksi, password-nya 1 sampai 6. Silakan coba sekarang, pasti teman-teman bisa login. Oke, silakan dicoba ya teman-teman, langsung dicoba gaspol. Tapi nanti kalau kebanyakan yang nyoba biasanya servernya error Bang ya. Iya, apalagi 264 nih ya. Iya. Untuk biaya transportasi keberangkatan yang ditanggung LPDP itu yang kayak gimana Bang ya? Ya, yang ditanggung itu transportasi menggunakan pesawat. Yang bisa misalnya teman-teman mau melakukan perpindahan antar kota ke tujuan ke Jogja lah kita bilang ya, untuk UGM ini tiket pesawat ditanggung oleh LPDP. Tiket pesawat tok ya. Jadi itu bisa melalui tadi yang disampaikan Mbak Putri, bisa melalui rekanan LPDP langsung atau kita beli sendiri kemudian lakukan rembes. Proses rembesnya sama seperti tadi itu. Nah, ingat hanya tiket pesawat yang bisa yang di-cover. Jika teman-teman dari rumah ke bandara itu menggunakan Grab, Gokar gitu atau ada biaya kalau nggak salah biaya apa namanya itu yang colok-colok itu antigen segala macam itu saya itu nggak di-cover. Apalagi misalnya dari Jakarta, saya mau ke Jakarta dulu, dari Jakarta nanti naik kereta ke Jogja, keretanya nggak akan di-cover. Semua biaya-biaya yang tadi itu, kereta, antigen, segala macam, bagi LPDP itu sudah include di dalam settlement allowance. Jadi settlement allowance itu bukan sekedar untuk poya-poya, tapi sudah mengcover biaya teman-teman yang lainnya, termasuk misalnya teman-teman harus beli koper baru untuk barang-barang teman-teman. Nah itu semuanya digabungkan dalam settlement allowance. Jadi jangan berpikir cari untung lain ya dengan melakukan ajukan rembes A, rembes B seperti itu. Saya rasa menjawab ya, Mas Faiz. Oke, sudah sangat jelas Bang. Mbak Putri kalau mau nambahin boleh ya? Ya, siap. Ini selanjutnya dari Afrida Putri Tama. Saya belum menerima email nih. Pemberitahuan dari LPDP setelah dinyatakan lolos. Udah ngirim tiket bantuan juga gitu. Berarti saya belum bisa ajuin SP dong gitu. Gimana nih? Ya, tunggu dulu ya jawaban dari alokasi PK-nya. Ya, ini emang apa ya? Kalau di fase ini emang biasanya agak makan waktu ya. Jadi sabar dulu teman-teman. Oke ya. Terus apakah UGM dapat mengeluarkan defer khususnya prodi magister IKM dan biasanya berapa lama defer bagi pelamar beasiswa? Terima kasih. IKM tuh kesehatan masyarakat ya. Kalau defer Mbak Putri itu, ayo Mbak Putri. Iya.
Kalau Dever ya tergantung dari prodinya kan Bang ya. Kalau IKM sendiri kebetulan karena saya nggak Dever, jadi saya nggak nanya nih Mas Mbak Anonimus ya. Dan berapa lama bagi pelamar beasiswa? Ya, tergantung ya kan Bang ya. Ada yang 1 Ya. semester, ada yang bisa 2 semester juga. Jadi Saya solusinya juga salah satu yang defer sebenarnya kemarin itu, dan saya dikasihnya 1 semester. Itu ya, nggak semua prodi yang memberikan kesempatan untuk defer. Jadi IKM nggak ya? Kayaknya ada pernah kasus nggak tuh? Pernah ada, tapi kalau untuk 2 semester nggak tahu. Kalau 1 semester itu bisa, tergantung kebijakannya saat itu ya. Nanti teman-teman langsung kalau mau nanyain tentang Dever ke prodinya, oh ya, gitu. Iya, oh ya. betul. Berarti solusinya kalau ada masalah kayak gini ya, ternyata LOE-nya keliru, yang dari sastra ternyata yang LOE-nya linguistik kayak gitu-gitu. Hal-hal kayak gitu langsung hubungin admin prodi ya gitu. Oke. Lalu untuk mengajukan SP lewat Sipendop, dalam buklet disebutkan bahwa akan dikirimkan akun paspor via email. Namun sampai saat ini belum ada. Bagaimana ya? Emang iya ya ini ya? Ada regulasi baru nih? Wah, ini yang belum tahu nih. Tapi gini aja, dicoba aja teman-teman, dicoba menggunakan username email seleksi, mengikuti seleksi sama password 1 sampai 6. Kalau dulu sih langsung bisa ya, tapi saya nggak tahu nih, saya baru baca malah ini. Tapi silakan dicoba lah, kalau ada kasus nanti boleh. Ya, ini yang ngajuin pertanyaan ini Mas Anonymous, boleh open mic untuk mengajukan SP lewat Sipendop bla 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 ini, atau kalau nggak bisa open mic, personal gitu aja ya. Ini kita dikejar waktu. Ini kami diterima di Magister Akuntansi UGM, namun harus ikut matrikulasi selama 1 semester. Apakah kelurahan bisa memfasilitasi agar mendapatkan SP? Kalau matrikulasi itu belum Bang ya, belum bisa SP ya? Belum, harus lulus dulu ya Ya, matrikulasinya. harus kelar dulu matrikulasinya, baru nanti kalau udah kelar, baru bisa ngurus SP gitu ya. Terus ini bagi kami yang telah selesai matrikulasi 1 semester dan sudah pindah dari Jakarta ke Jogja, lebih baik isi domisili Jakarta atau Jogja supaya dana pindah settlement allowance bisa dicairkan. Maksudnya gimana ya? Ini boleh open mic yang tanya ini? Anonimus lagi namanya. Susah nih, Ya. banyak banget anonimus namanya. Banyak ya. Halo? Tapi unik nih pertanyaannya nih. Banyak kan udah bicara rembes, matrikulasi ini. Kok kayaknya apa teknis SPLOG-nya kayaknya udah gak ada masalah ya ini. Oke, kita langsung skip aja ya. Atau Halo, izin Bang. Ada yang mau ngobrol. Oh iya, iya. Halo, izin Bang. Mungkin Oh, iya. pertanyaannya ini agak sama dengan saya. Saya kan perkenalkan saya Agung, diterima di Maksi UGM. Nah, kebetulan saya juga kan domisili sekarang di Jayapura. Tapi kan harus ikut matrikulasi dulu, otomatis kan nanti kan berarti pindah ke Jogja. Tapi kan baru bisa ngajuin SP dari LOG-nya kan pas saat sudah semester 1 ataupun sudah selesai matrikulasi. Nah, untuk di Jayapura atau sudah selesai matrikulasi pas di Jogja itu. Jadi kan maksudnya biar bisa ganti biaya pesawat dari Jayapura ke Jogja juga kan lumayan itu. KTP-nya KTP mana, Mas? KTP-nya Jakarta. Cuman kan PNS tapi ada SK di Jayapura gitu. Ya. Oke. Ya bisa selama gini ya. Selama bisa melalui KTP atau bisa melalui SK penempatan tadi. Nah, jika sudah bisa dibuktikan dan sudah pindah ke Jogja sekarang, berarti tinggal dilengkapi untuk surat keterangan domisili sementaranya, Mas, dari minimal RW itu. Untuk SA, saya yakin dapat ya, bisa dapat ya. Tapi
kalau untuk tiket pesawat, apalagi lebih dari 6 bulan, saya kurang tahu. Dah itu masih bisa dirembes atau gimana ya? Nanti coba, saya nggak pernah mengalami kasus seperti itu. Tapi untuk ESA saya pastikan bisa dilakukan ini, bisa dicairkan lah, misalnya gitu. Oke, siap. Lanjut. Ini tadi ada yang ke skip kayaknya karena baru di like jadi naik. Solusi apa jika saya sudah lulus LPDP UGM dan belum dapat jadwal PK, sedangkan pembayaran UKT ini tadi sudah terjawab ya sebenarnya ya? Iya, ini dari materi yang tak sampaikan tadi juga sudah dijelaskan. Yang pasti segera ajukan alokasi PK melalui tiket bantuan setelah teman-teman dapat email jawaban sudah dialokasikan atau sudah masuk daftar tunggu, itu baru udah bisa mengajukan SP. Ya, ini tadi juga sudah dijawab yang orangnya sama ini Anselmus Barung, 2 pertanyaan tadi mengurus SP karena waktu yang cukup mepet khususnya di UGM. Bisa nanti setelah ada slot itu ya, udah dialokasikan PK-nya gitu ya. Selanjutnya ini dari Putri, MIF UGM ada 4 semester, namun di kurikulum dan silabus hanya tertulis 2 semester. Baiknya gimana ya? Kok bisa ya? Ini apa nih, ilmu farmasi ya? Boleh, MIF ini ya? Mbak Putri, open mic kalau masih bergabung. Ini bukan Kartika Putri kan? Bukan Kak, halo Kak. Oh ya, silakan. Iya, jadi di MIV itu menggeser ilmu farmasi Kak. Dan di situ itu di silabus sama di kurikulumnya jumlah semesternya tertulisnya hanya 2. Jadi di semester 3 itu dimasukkan di semester 1 penulisannya, dan semester 4 itu di semester 2 penulisannya. Padahal masa studinya juga 2 tahun 4 semester. Itu baiknya gimana ya Kak untuk pengajuan SP-nya, karena saya dengar dari teman-teman PK kemarin kebanyakan gagal di SP itu gara-gara di masalah silabus. Terima kasih Kak. Mbak punya ininya nggak, punya seniornya atau awardee sebelumnya nggak? Coba ditanyain awardee sebelumnya pada saat itu mereka apa yang disampaikan silabusnya. Karena ini spesifik ke MIF, soalnya kami maksudnya apa ya? Tapi nggak tahu di dalamnya MIF itu seperti apa gitu. Pasti yang awardee yang MIF sebelumnya lebih memahami gitu. Oh, belum nemu Kak. Mungkin dari kakak-kakak dulu yang udah tergabung di Kelurahan LPDP, kalau ada yang MIF boleh minta tolong kontaknya Kak. Di Korfak ada nggak, di grup Korfak? Nggak ada. Kalau yang angkatan kami cuma bertiga, Bang Ucup, aku sama Kak Irvi satu lagi. IKM semua, Bang. Enggak, maksudku satu ini enggak satu grup enggak kalian ya, FKKMK sama Fakultas Farmasi ini? Iya, FKKMK. Tapi yang farmasi nggak tahu ya. Kalau yang angkatan sebelum-sebelumnya nanti coba aku tanyain. Kalau yang angkatan kita deket-deket nggak ada, Bang. Ya, nanti kami coba cari juga Mbak ya, nanti sama-sama mencari lah gitu. Oke Kak, terima kasih sebelumnya. Oke, siap. Ini ada lagi ini kalau PNS tetap ngajuin uang BPJS atau gimana ya? Nah, jangan coba-coba. Kalau uang BPJS itu ya teman-teman, notes-nya ini untuk peserta mandiri ya teman-teman. Jadi kalau untuk peserta yang BPI dari pemerintah, itu yang dibayar pemerintah sama PNS itu nggak bisa ngajuin. Gitu ya. Oke, siap. Ini mana nih tadi? Ya, pada bagian dana yang akan difasilitasi ada dana asuransi kesehatan. Apakah harus sudah memiliki BPJS? Kalau belum, apakah diuruskan atau mendaftar sendiri? Mana tadi? Kalau belum punya BPJS-nya, ya kalau teman-teman mau bikin aja dulu gitu. Nggak diurusin sama LPDP, maksudnya kita ngurus sendiri, bikin sendiri gitu. Dengan mandiri. Ya. Berarti tetap syaratnya harus punya BPJS, Mbak ya? Iya.
Oke, siap. Lalu berikutnya, untuk yang sudah PK, berarti dokumen yang dikirim ke kantor LPDP hanya SP baru dan SP BPI saja ya? Betul, betul. Hanya 2 dokumen. Jadi di 3 dokumen itu kalau memang membuat surat pernyataan mengikuti PK tadi. Oke, siap. Oke, lalu berikutnya sempat tidak bisa submit SP, tidak lama kemudian statusnya sudah berhasil diterima dan status histori proses verifikasi. Apakah pengajuan berhasil terkirim? Iya, pengajuan berhasil terkirim, tapi saya ragu dokumennya bisa dibaca dengan sempurna oleh PIC-nya. Karena kalau posisinya seperti ini, biasanya pasti ada dokumen yang korup seperti itu. Ini gejala-gejala awalnya ini. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja. Nanti ini Mbak Putri rajin ngecek yang kolom pesan tadi ya. Biasanya pasti ada permintaan perbaikan dokumen. Oke, siap. Lalu berikutnya, kalau surat persetujuan perpindahan prodi belum turun bagaimana? Apakah bisa diisi dengan screenshot tiket bantuan? Gimana ya jawabnya ya? Gini Mbak, ini jangan-jangan Mbak Alfiana yang di grup ya. Gini, pengajuan SP itu dengan kondisi apapun, dengan kondisi seminimal apapun, bisa-bisa aja dilakukan. Tapi kalau ada persyaratan yang tidak terpenuhi, pasti akan ditolak. Nah, akan tidak, misalnya kalau mau dikadalin lah, terus mbaknya mau melakukan semacam manipulasi lah terhadap data dengan tidak mencentang melakukan perpindahan studi misalnya itu. Jika itu di kemudian hari ketahuan, mbaknya lebih resiko lagi. Jadi menurut saya untuk yang kondisi seperti ini tetap tolong tunggu dulu persetujuan perpindahan prodinya. Nah, masalah terkait UKT ya mau nggak mau sih pilihannya cuma 2, melakukan defer atau menalangin mapro psikologi, dengar-dengar tidak bisa defer, ya otomatis tinggal satu opsinya. Memang tidak enak sih opsi yang terakhir ini, tapi ya mau gimana lagi, memang itu jalan terbaiknya, kecuali memang ada pilihan lain yang bisa dilakukan. Setahu saya yang bisa diupayakan kelurahan saat ini itu bukan bagian dari mempercepat proses menjawab persetujuan pindah prodi itu. Bahkan untuk menjawab untuk perpanjangan studi yang sudah ditetapkan per akhir bulan, itu kami nggak bisa mempercepat. Jadi memang udah given dengan jadwal yang dilakukan, yang diberikan LPDP gitu. Saya rasa gitu, Mas Faiz. Oke, siap. Ini berikutnya anonimus lagi, saya sudah lolos UM-UGM tahap 1 dan lewat jalur biaya sendiri. Saya sudah bayar UKT juga. Pertanyaannya, gimana nanti saya submit LOG ke UGM? Nanti ini aja, submit ke kelurahan aja, nanti biar kelurahan yang memfasilitasi ke DPP. Ya, jadi nanti kan ada form, form kelurahan, Mas Faiz. Ya, jadi nanti dari kelurahan akan ngasih form spreadsheet ya ke teman-teman, nanti silakan diisi biar nanti kita eskalasi ke UGM-nya gitu ya. Terus ini untuk silabus perkuliahan, apakah boleh dokumen yang berupa screenshot web prodi yang berisi informasi silabus? Kalau silabus tuh biasanya minta ke admin prodi, Bang ya? Kalau screenshot kayaknya boleh deh. Boleh Yang ya? penting itu jelas ya, yang penting isinya tuh kelihatan jelas aja. Mau PDF, screenshot, foto, JPG tuh boleh. Oke, siap. Terus yang diupload hanya PDF, Mbak Putri ya. Yang bisa diupload itu filenya bentuk PDF. Oh, lupa. Soalnya aku waktu itu gambar bentuk foto, Bang. Lupa tapi ya? uploadnya gimana. Iya. Iya, tapi kalau PDF aja, ya Mas ganti PDF dulu ya. Ya. Menambahkan aja. Bahkan saya sendiri tuh manajemen bencana itu tidak ada silabus yang rapi dan lengkap seperti itu. Saya cuma men-save as beberapa halaman di webnya Prodi gitu. Saya save FPDS 1, saya save FPDS 2 gitu. Setelah itu saya compile semuanya gitu, menjadi satu file untuk diupload. Itu bisa diterima loh, gak banyak pertanyaan. Artinya apa ya? Mau itu meng-capture kita masukin ke Word,
cuplik-cuplik sana yang menggambarkan itu, yang penting itu merupakan informasi resmi dari web atau dari prodi, silahkan. Bahkan scan-scanan brosur juga itu sah gitu loh. Ada misalnya main ke prodi gitu, ada scan brosur tentang prodi itu di scan tuh sah gitu. Jadi sekreatif mungkin menyampaikan yang PIC cari itu 3 poin itu, berapa semester prodi ini akan berkuliah, berapa jumlah SKS-nya, apakah inline mengajukan 4 semester, ternyata SKS-nya cuma 30, nah itu kan nggak sesuai kan. Nah itu yang paling poin-poin dicari sama PIC itu seperti itu gitu. Oke, bentar. Lanjut Mas Faiz. Oke, ini coba. Ini banyak yang ke-like ini. Oke. Oh, bentar. Oke, udah ya. Ini tadi. Oke. Ini tadi udah juga, udah. Oke. Nah, ini Bang. Jika belum ada surat kelulusan matrikulasi, dokumen yang bisa menggantikan, misalnya dokumen apa ya? Kok bisa belum ada? Halo Kak, boleh izin? Iya, silakan. Yes. Halo Kak Cornel, Kak Putri, Kak Faiz, dan Kak Juari. Izin, jadi ini mungkin mewakili juga untuk teman-teman MM yang sudah lulus matrikulasi semester lalu dan akan masuk semester 1. Jadi saya tuh sudah koordinasi dengan tim akademik. Nah, katanya surat keterangan lulusnya itu akan diberikan pada saat yudisium matrikulasi yang mana akan di tanggal 4 Agustus kayak gitu. Kemarin sih kita sudah dapat email yang menyatakan bahwa selamat Anda berdasarkan nilai matrikulasi kemarin dinyatakan lulus kayak gitu. Nah, cuman memang belum ada dokumen yang setahuku ya, belum ada dokumen yang official menyatakan kelulusan. Kayak di Simaster itu udah ada transkrip nilai, cuman belum bisa dicetak karena dosen pembimbing akademiknya belum di-set. Jadi dari Simaster itu tidak mengallow kita untuk print transkripnya kayak gitu. Tapi nilai-nilainya sih udah muncul kayak gitu. Dan ada email kemarin itu yang menyatakan kita lulus dan silakan registrasi ke semester 1. Jadi sebenarnya pertanyaanku apakah dokumen yang seperti itu bisa kayak gitu, in case memang surat keterangannya itu baru bisa dikasih nanti tanggal 4 Agustus gitu, Kak. Oke, Bang. Gimana, Bang? Angel nih, nggak ada pengalaman matrikulasi soalnya. Berarti Mbak Cahya juga seperti itu ya kendalanya ya, Mas ya? Iya, betul. Kebetulan kemarin sekelas juga dengan Mbak Cahya, jadi kayaknya sama sih dilemanya. Saya gini sih Mas ya, saya nggak bilang metode ini benar atau tepat ya, tapi saya rasa nggak ada opsi lain gitu loh. Menunggu 4 Agustus mungkin nggak mungkin ya. Paling bisa yang lakukan itu yaitu menjadikan email itu menjadi file tersendiri. Kalau bisa memang melampirkan nilai, mudah-mudahan sampai nanti batas batas pembayaran UKT itu KHS itu bisa dicetak gitu loh. Itu akan lebih baik, bisa dikompil antara email sama hasil studinya gitu kan. Kayaknya salah satu opsinya seperti itu. Kalau memang itu menjadi kendala, saya rasa gimana Mas Lurah ini bisa diadvokasi atau ini bisa nggak Bang ya, kayak minta surat keterangan selesai matrikulasi dari prodi gitu, bisa nggak ya? Tadi kan ada yudisium tadi Faiz. Iya. Si prodinya nggak akan menerbitkan sampai yudisium yang 4 Agustus itu katanya. Artinya tidak ada dokumen lain yang bisa diharapkan kan, cuma email itu dan kartu hasil studi itu gitu loh. Jadi dicoba saja, nanti kalau itu misalnya SP-nya ditolak, nanti baru kita coba advokasi ke PIC-nya, kondisinya seperti ini. Saya nggak berani bilang itu, saya rasa Lurah itu senang membantu ya, saya rasa ya, jadi masih memungkinkan kita advokasi nanti ke PIC-nya, Mas. Oke, ini ada yang raise hand ini Mbak Dina, mungkin ada. Oh iya, terima kasih. Kebetulan saya MM juga. Kita sepakatin dulu waktunya.
Oh ya. Ya, ini kita masih ada 3 menit lagi ya, 3 menit lagi ya. Berarti ini kalau masih memungkinkan 1 atau 2 pertanyaan lagi. Oke, silakan, Mbak Dina. Oh iya, terima kasih kesempatannya. Nah, kebetulan saya kan belum ikut PK. Kemudian kemarin setelah hasil matrikulasi keluar, seperti saran dari Mas Kornel tadi, sudah saya lakukan begitu, Mas. Jadi kan kita juga udah dapat LO unconditional yang dari si master ya. Emang itu nggak bisa diajukan untuk pengajuan SP? Oke. Coba saya nggak bisa ya share screen. Tadi kan di bagian di materi saya itu yang di bagian apakah prodi Anda memiliki matrikulasi yang kebetulan saya pilih tidak, itu kalau saya pilih ya saya nggak tahu apakah itu diminta mengupload sesuatu nggak, mengupload file nggak. Nah, saya khawatirnya di situ diminta upload surat keterangan lulus matrikulasi. Nah, kalau di situ diminta kan harus ada file yang diupload. Nah, makanya untuk mengisi kolom upload ini itu bisa menggunakan capture email tadi plus hasil studinya. Kalau memang LOA kondisionalnya sudah ada juga kan, justru lebih bagus. Iya Mas, jadi saya kan kemarin untuk ngajuin slot PK menggunakan tadi screenshot hasil matrikulasi sama hasil nilai yang screenshotannya kayak gitu. Nah, terus bisa buat pengajuan PK begitu. Iya, maksudnya dicoba saja. Saya kan nggak bilang, maksudnya apa? Ya bagus kalau memang PK sudah bisa menerima, PIC PK itu bisa menerima yang seperti itu. Tapi kan ini kan PIC SPLOG kan orang berbeda gitu, Mbak. Jadi ya mudah-mudahan persepsinya sama gitu, sehingga menyampaikan dokumen yang sama itu bisa menjawab dari keterangan sudah lulus matrikulasi itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Kornel. Oke. Terima kasih juga Kak Kornel atas penjelasannya. Akan dicoba. Sama-sama. Oke, siap. Ini masih banyak pertanyaan yang perlu kita bacakan, tapi sayangnya waktunya sudah habis. Ini juga di kolom chat ada beberapa yang DM saya ya. Ini tapi mohon maaf belum bisa kami tanggapi semuanya. Ini saya sudah share link grup Telegram ya di kolom chat, karena di sini kan nggak semuanya award di LPDP UGM ya. Jadi nanti silakan teman-teman yang ada di Zoom ini gabung ke grup Telegram itu, nanti silakan diajukan pertanyaannya ya. Nanti akan kami saring kembali mana yang perlu dijawab seperti itu ya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah berkenan. Sedikit menambahkan. Oh ya, silakan. Ini saya dapat direct message nih. Kalau akun si pendopnya sudah bisa diakses seperti yang saya sampaikan tadi, menggunakan email seleksi dan password 123456. Jadi kalaupun tadi ada di panduan itu mungkin belum terupdate di aplikasinya. Jadi silakan dimanfaatkan kesempatan ini. Teman-teman silakan melogin si pendopnya, lakukan prosedur yang disampaikan tadi. Jadi tidak ada kendala ya untuk login si pendop. Dan yang kedua terkait tadi bergabung di grup, mohon maaf kami bukannya terkesan strict atau gimana ya terhadap grup WA atau gimana. Sebenarnya kami melakukan tahapan-tahapan filterisasi itu untuk benar-benar menjamin yang masuk ke dalam grup itu adalah sudah lulus seleksi LPDP dan akan berkuliah di UGM. Karena kami nggak mau grup itu tercemari lah tanda kutip ya oleh iklan-iklan yang nggak perlu lah gitu. Misalnya iklan Scholar atau iklan TOEFL apa segala macam itu. Jadi memang sengaja kami filter kondisinya seperti itu tahapan-tahapannya untuk ya teman-teman juga pasti nggak nyaman kan kalau ada di grup itu iklan-iklan yang nggak penting gitu. Jadi benar-benar pembahasannya terkait UGM dan LPDP. Saya rasa bisa dimaklumi ya. Oke, begitu. Mbak Putri, ada yang ingin ditambahkan? Cukup, Mas. Oke, kalau sudah cukup, kami sampaikan terima kasih kepada para pemateri, Mbak Putri dan Bang Kornel sudah berkenan menyampaikan materi tentang SPLUG dan Simonef di acara sosialisasi hari ini. Dan juga kami sampaikan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Ya, saya sampaikan sekali lagi, ini nanti rekamannya
akan kami share ya via grup WA apa namanya? Nggak ada Bang. Nggak ada penanya terbaik. Nanti akan kami share ya rekaman acara ini di grup WA LPD Awardi LPDP UGM LOA Ganjil 2022 ya. Dan juga nanti pertanyaan yang belum tersampaikan, saya ulangi lagi, silahkan gabung di grup Telegram yang sudah kami share tadi ya. Terima kasih, mohon maaf semua pertanyaan yang masuk nggak bisa kita baca semuanya ya, harus dipilih karena keterbatasan waktu, dan juga nanti komunikasi bisa komunikasi via personal message ya. Silakan nanti hubungi Mbak Putri, Mbak. Di sini ada juga banyak seluruh anggota SA di sini, ada Mbak Ilma, ada Mas Fahril, ada Mas Juan, dan Mbak Ifni. Semuanya kita gabung di grup ya. Nanti silakan dimaksimalkan. Oke. Dan untuk menutup acara pada sore hari ini, kami sampaikan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Selamat sore. Mohon maaf kalau ada salah-salah.